Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sailur Rohma dengan NIM 24020201112. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Wagiren yang telah menyempatkan untuk menyaksikan presentasi saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain pembelajaran menulis, teknik negosiasi, dan cerpen dengan model pembelajaran support system dan sintak berbantuan media cetak dan media gambar untuk fase E kelas 10. Capaian pembelajaran pada elemen menulis fase E yang pertama yaitu menulis gagasan, pandangan, arahan, pesan, atau imajinasi dalam berbagai tipe teks secara logis, kritis, dan kreatif. Capaian yang kedua yaitu mempublikasikan hasil karya di media cetak, elektronik, dan atau digital. Abstrak, desain ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 10 dalam menyusun teks negosiasi dan cerpen secara logis, kritis, serta kreatif. Model pembelajaran yang diterapkan menggabungkan support system berupa media cetak dan gambar sebagai alat bantu yang memperkuat pemahaman struktur teks sekaligus meningkatkan motivasi belajar. Selain itu, digunakan pendekatan sintak yang memuat tahapan pembelajaran sistematis mulai dari pendahuluan, pemodelan, penyusunan teks secara bersama dan mandiri, hingga penutup yang meliputi rangkuman, penilaian, umpan balik, refleksi, dan tindak lanjut. Desain ini memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa pada tahap pembelajaran tersebut dengan tujuan mengembangkan kemampuan menulis gagasan, pandangan, pesan, serta imajinasi secara komprehensif dan aplikatif. Pelaksanaan pembelajaran ini diharapkan mampu menciptakan proses yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung publikasi karya tulis siswa dalam berbagai media cetak maupun digital. Pendekatan ini juga mengakomodasikan aspek kognitif dan afektif, memfasilitasi pengembangan berpikir logis, kritis, dan kreatif, serta membangun motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam menulis teks negosiasi dan cerpen. Kata kunci dalam naskah ini yaitu desain pembelajaran, model support system, model sintak, media cetak dan gambar, dan keterampilan menulis. Pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari rumusan masalah dan tinjau tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu rumusan masalah terdiri dari mengapa keterampilan menulis teks negosiasi dan cerpen masih rendah dan belum mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu apa penyebab kurangnya motivasi menulis siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana pendekatan pembelajaran yang sistematif dan terstruktur dapat membantu siswa mengembangkan gagasan secara logis dan kreatif. Yang keempat yaitu mengapa penggunaan media pembelajaran variatif belum optimal dalam meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu menciptakan model pembelajaran inovatif dan terencana untuk menulis teks negosiasi dan cerpen kelas 10. Yang kedua yaitu menyesuaikan model dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan media cetak dan gambar sebagai support system untuk memperkuat pemahaman teks. Dan yang keempat itu meningkatkan motivasi dan keterampilan menulis siswa melalui tahap pembelajaran yang komprehensif dan terpadu. Selanjutnya yaitu landasan teoretis. Di sini yang pertama yaitu tinjauan penelitian terdahulu. Saya mengambil 5 penelitian terdahulu eh, seperti ini. Yang pertama yaitu menurut Pinangsari yaitu membahas mengenai peningkatan keterampilan menulis teks negosiasi dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas 10 Teknik Konstruksi Batu dan Beton SMK Negeri 1 Purworejo. Yang kedua yaitu Nurmayanti tahun 2018 yang menulis teks negosiasi dengan menggunakan strategi pembelajaran Think, Pair, and Share. Dan yang ketiga yaitu menurut Rahmianti tahun 2021 membahas mengenai peningkatan keterampilan menulis cerpen melalui metode sugesti imajinasi media lagu siswa kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Mutiara. Yang keempat yaitu menurut Neti dan juga Feti pada tahun 2023 kemampuan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi oleh siswa kelas 10 SMA Swasta Islam Proyek UISU Siantar. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Meissiska Putri Mendrova, Yanieda
Bulolo dan Mastawarti Naduluro pada tahun 2025 yang membahas mengenai peningkatan kemampuan menulis teks negosiasi melalui model pembelajaran Student Themes Advancement Division pada siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Hili Serangkai. Kebaruan atau novelty yang terdapat pada naskah ini terletak pada pemadanan dua model pembelajaran, yakni support system dan sintak, yang jarang dipadukan dalam pengembangan keterampilan menulis, teks negosiasi, dan cerpen khususnya untuk siswa fase E kelas 10. Pendekatan ini mengintegrasikan media cetak dan media gambar secara bersamaan sehingga menciptakan metode pembelajaran multimodal yang efektif dalam mengatasi hambatan kognitif dan psikologi siswa. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang lebih mengedepankan satu model pembelajaran serta penggunaan media yang terbatas. Model ini menyesuaikan dengan karakteristik perkembangan kognitif dan psikologi siswa pada fase tersebut, sehingga menghasilkan desain pembelajaran yang adaptif, interaktif, serta didukung oleh sumber belajar yang variatif dan kontekstual. Selanjutnya yaitu landasan teori. Kajian teori menurut Idam Halik tahun 2021 menulis adalah kegiatan mengekspresikan ide atau gagasan secara sistematis dengan menggunakan simbol huruf dan angka dalam bentuk yang kompleks melalui proses yang aktif dan produktif sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya, yaitu menurut Nur Solihah tahun 2020, teks negosiasi adalah suatu jenis interaksi sosial yang melibatkan beberapa pihak dengan tujuan menyelesaikan perbedaan kepentingan atau dapat diartikan sebagai interaksi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama, di mana setiap pihak memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu cerpen merupakan ekspresi perasaan pengarang terhadap pandangannya tentang kehidupan yang dituangkan dengan imajinasi yang kuat, bahasa yang indah, dan tema yang mendalam sehingga mampu meninggalkan kesan yang kuat pada pembaca. Menurut Nurah dan Sidarjo tahun 2011. Selanjutnya yaitu teori model dan media yang digunakan. Menurut Mawardi, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk merancang dan menjalankan proses pembelajaran, mengatur pengalaman belajar agar mencapai tujuan atau kompetensi tertentu, serta menjadi panduan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan langkah-langkah yang sistematis. Model pembelajaran yang digunakan dalam desain pembelajaran ini yaitu support system dan sintak. Model support system adalah segala fasilitas, bahan, dan alat yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu model tertentu. Model sintak adalah tahapan atau langkah operasional pembelajaran yang sistematis dan terstruktur. Media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media pembelajaran yang digunakan dalam desain pembelajaran ini adalah media cetak dan juga media gambar. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran inovatif teks negosiasi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu persiapan psikis siswa. Di sini, guru menyapa siswa dengan salam dan mengajak siswa doa bersama serta cek kehadiran yang interaktif. Guru mengajak kehadiran siswa dengan memanggil nama dan meminta siswa menjawab dengan menyebutkan suatu ide yang pernah mereka tawar atau ajukan. Siswa diajak untuk mempersiapkan media cetak serta gambar yang akan digunakan sebagai bahan pembelajaran memastikan semua siap dan antusias. Kemudian, guru memimpin ice breaking siskat berupa latihan pernapasan atau gerakan ringan yang membantu siswa siap secara fisik, mental mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu apersepsi. Guru meminta siswa menjawab pertanyaan mengenai studi kasus yang telah diberikan, kemudian siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pandangannya. Misal pertanyaannya itu seperti,
dihubungkan dengan materi teks negosiasi dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya tawar-menawar dalam kehidupan nyata. Guru memberikan contoh kasus misalnya, temanmu ingin mengajak ke pantai. Apa argumen untuk menolak atau menyetujuinya? Hal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dasar siswa mengenai konsep negosiasi. Selanjutnya, yaitu guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut, kemudian guru menyimpulkan bahwa setiap hari kita melakukan kesepakatan kecil. Teks negosiasi merupakan cara kita memformulasikan deal itu secara logis. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan secara ringkas mengenai pentingnya menulis dan komunikasi efektif sebagai keterampilan menulis dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu bangun konteks. Guru menampilkan gambar di situasi negosiasi untuk diamati, kemudian siswa diminta menuliskan 3 kata kunci yang ada dalam gambar tersebut. Maksudnya, yaitu guru menampilkan satu gambar yang menggambarkan situasi perundingan antara dua belah pihak. Misalnya, tawar-menawar yang terjadi di antara penjual dan pembeli di pasar. Hal ini mengajak siswa mengamati dan mendeskripsikan situasi yang terjadi. Siswa diminta untuk memeragakan dialog negosiasi tersebut secara dramatis, kemudian siswa diajak secara berpasangan untuk melakukan role play. Selanjutnya, siswa diminta untuk menuliskan 3 kata kunci yang ada dalam gambar tersebut agar negosiasi dianggap berhasil. Selanjutnya yaitu siswa menganalisis cetakan promosi yang telah diberikan kepada guru. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa apakah gagasan utama yang terdapat dalam teks tersebut. Apakah tawaran mereka logis dan apa kesepakatan yang ingin mereka dapatkan dari kita. Selanjutnya yaitu motivasi kontekstual. Guru memotivasi siswa dengan menekankan bahwa kemampuan menulis teks negosiasi akan memberi manfaat. Maksudnya, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari yaitu menulis teks negosiasi dengan pendekatan logis, kritis, dan kreatif, serta menampilkan contoh nyata dokumen negosiasi yang ditulis dengan efektif. Misalnya, surat perjanjian kerjasama antara manajemen dengan klien. Selanjutnya, guru memotivasi siswa dengan menekankan bahwa kemampuan menulis teks negosiasi akan memberikan manfaat, yaitu mampu mempertahankan pandangan di lingkungan profesional, mampu meyakinkan pihak lain, dan mampu menyusun dokumen legal yang siap dipublikasikan. Terakhir, guru juga memberikan tantangan berupa kompetisi membuat teks negosiasi terbaik untuk menambah motivasi dan semangat belajar siswa. Yang kelima yaitu cara belajar. Guru menjelaskan tahapan yang akan menjadi peta belajar teks negosiasi. Hal ini terdiri dari guru menjelaskan aturan kelas serta metode pembelajaran yang akan digunakan bersifat interaktif, kolaboratif, dan menggunakan media cetak seperti gambar sebagai penunjang. Guru menjelaskan secara singkat tahapan yang akan menjadi peta belajar teks negosiasi. Pertama, memahami struktur dan kaidah logika teks negosiasi, menulis gagasan dan pandangan secara logis, serta menyusun teks negosiasi tertulis yang siap diimplementasikan. Kemudian, siswa diajak aktif bertanya dan berdiskusi sepanjang proses pembelajaran, serta ditekankan pentingnya refleksi dan pemberian umpan balik di sesi akhir. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti terdiri dari tiga tahap, yaitu pemodelan, bangun teks bersama, dan bangun teks mandiri. Yang pertama yaitu pemodelan. Pemodelan di sini terdiri yaitu guru menampilkan 2 contoh teks negosiasi formal dan informal. Kemudian guru mengajak siswa membandingkan dan mendiskusikan perbedaan serta cara memperbaiki bagian yang tidak logis. Selanjutnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk mengisi peta struktur teks negosiasi, mempresentasikan hasilnya, dan menerima masukan dari guru mengenai kaidah penulisan teks negosiasi. Selanjutnya yaitu bangun teks bersama. Siswa diminta mengamati isu negosiasi tertulis di lingkungan sekitar menggunakan media cetak. Kemudian siswa berdiskusi tentang kepentingan dan penyusunan pesan agar kepentingan kedua pihak ini terpenuhi. Yang ketiga yaitu siswa melakukan wawancara dalam kelompok untuk mengumpulkan fakta dan data pendukung teks negosiasi.
Setelah itu, tiap kelompok menyusun draft teks negosiasi dengan bimbingan guru, terutama pada bagian argumentasi. Dan yang terakhir, tiap kelompok saling bertukar draft untuk mengidentifikasi kelemahan argumen yang kurang logis. Yang terakhir yaitu bangun teks mandiri. Siswa diminta mengevaluasi umpan balik dan mempelajari contoh penulisan yang lebih baik mengenai teks negosiasi. Kemudian, siswa diminta mencari informasi tentang format penulisan yang kreatif, namun formal, sebelum menyusun dan merevisi teks negosiasi secara mandiri dengan fokus pada logika. Yang terakhir yaitu setelah siswa mempresentasikan hasil akhir teks yang siap dicetak dan dipublikasikan. Selanjutnya yaitu penutup. Dalam penutup ini terdiri menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu membuat rangkuman atau simpulan. Guru meminta siswa menuliskan satu kalimat inti di papan tulis mengenai hal terpenting yang mereka pelajari tentang teks negosiasi. Yang kedua yaitu melakukan penilaian hasil, di mana siswa diminta menyerahkan teks negosiasi final hasil penyusunan mandiri mereka sebagai produk utama penilaian. Guru memberikan 2 skenario negosiasi dan siswa diminta menuliskan argumen logis yang akan mereka gunakan. Yang ketiga yaitu umpan balik, di mana siswa diminta menulis tantangan dalam menyusun argumen yang logis dan kritis. Selain itu, siswa diminta menuliskan satu catatan kecil yang berisi saran logis yang diterima dari kelompok. Kemudian, guru mengumpulkan catatan tersebut untuk menilai kualitas sebagai evaluasi. Yang keempat yaitu refleksi. Guru menggambarkan garis spektrum di papan tulis dengan sisi kiri bertuliskan, tawaran saya pasti ditolak. Di sisi kanan bertuliskan, tawaran saya pasti diterima. Siswa diminta menunjukkan posisi pada spektrum mana yang mencerminkan tingkat keyakinan mereka terhadap teks negosiasi yang mereka tulis. Kemudian, siswa diminta menjelaskan alasan di balik pilihan mereka. Hal ini digunakan untuk mengajak mereka memikirkan apa alasan tersebut didasarkan pada logika atau hanya perasaan emosional saja. Selanjutnya yaitu merencanakan kegiatan tindak lanjut. Guru akan memberikan kegiatan tindak lanjut kepada siswa dengan argumen logika yang masih lemah, diberikan lembar kerja kasus negosiasi yang berfokus pada panduan langkah-langkah sintak dan remedial. Selanjutnya, siswa yang memperoleh nilai sempurna akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan mempublikasikan teks negosiasi di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sebelum guru memperkenalkan materi berikutnya, guru akan menyimpulkan bahwa teks negosiasi adalah latihan logika yang meyakinkan. Maka dari itu, materi pertemuan berikutnya diharapkan mampu mengasah keterampilan berbahasa lagi khususnya dalam keterampilan menulis. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran inovatif cerpen. Pendahuluan. Pertama, persiapan psikis siswa. Guru memasuki kelas dengan menyapa, "Selamat pagi, calon orang hebat." Dan siswa merespon dengan antusias. Misalnya, sebelum itu, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa, lalu mempresentasi siswa melibatkan partisipasi siswa dengan menyebutkan kata yang menggambarkan perasaan mereka. Contohnya yaitu seperti semangat, ceria, dan lain sebagainya. Guru menginstruksikan siswa agar di atas meja hanya terdapat buku tulis dan pulpen. Kemudian guru membagikan teks cerpen cetak dan gambar ilustrasi cerpen yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu apresiasi. Guru memantik siswa dengan memberikan pertanyaan apa yang menghubungkan materi cerpen dengan pengalaman siswa. Misalnya, apa cerita pendek favorit kalian? Apa yang membuat cerita pendek itu menarik? Guru menjelaskan relevansi materi cerpen dengan kehidupan siswa dan kemampuan menulis kreatif. Guru membuat kuis berbasis gambar ilustrasi cerpen yang sudah dibagikan berupa pertanyaan pilihan ganda tentang unsur cerpen secara interaktif. Yang ketiga yaitu bangun konteks. Guru menampilkan sebuah gambar yang sangat emosional dan mengandung cerita tersembunyi. Misalnya, sepatu tua di pinggir jalan.
guru meminta siswa untuk membaca secara acak dua kata hasil pretest dan mengaitkan dengan gambar yang ada di depan kelas. Misalnya, dua kata tersebut adalah sepi dan rindu. Guru memberi pertanyaan kepada siswa, apakah dua kata tersebut sudah menjadi awal dari sebuah cerpen yang menggambarkan gambar tersebut? Kemudian guru membuka sesi diskusi di mana guru menekankan bahwa dua kata penuh emosi tersebut merupakan bentuk imajinasi dan gagasan yang kuat yang menjadi inti dari sebuah cerita pendek. Selanjutnya yaitu motivasi kontekstual. Guru menunjukkan riset tentang penulis cerpen muda Indonesia, kemudian guru menjelaskan manfaat keterampilan menulis cerpen untuk berbagi cerita dan mengikuti lomba. Yang kelima yaitu cara belajar. Guru menjelaskan langkah belajar menulis cerpen secara kelompok dengan aturan diskusi, peran, editor, dan motivator, serta kriteria penilaian kreativitas gagasan dan publikasi. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, terdiri dari pemodelan, bangun teks bersama, dan juga bangun teks mandiri. Pemodelan ini dimulai dengan guru membagikan cerpen dan meminta siswa membacanya, lalu mendampingi analisis pesan utama dan struktur cerita. Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan temuan dan merumuskan kriteria cerpen yang baik. Yang ketiga yaitu guru memandu diskusi dengan pertanyaan tentang cara menulis cerpen, cara penulis menyembunyikan pesan untuk menarik minat pembaca. Selanjutnya yaitu bangun teks bersama. Siswa memilih kata sepi dan rindu, lalu tiap kelompok membuat peta pikiran untuk mengembangkan tokoh utama, konflik, dan pesan cerita. Kemudian setiap kelompok menulis paragraf pembuka dan pemicu konflik, kemudian menempelkannya hasilnya di dinding. Selanjutnya, kelompok lain akan memberikan komentar dan saran kritik yang fokus pada gagasan dan konflik. Selanjutnya yaitu bangun teks mandiri. Siswa menulis draft cerpen mandiri berdasarkan draft kelompok dengan gagasan jelas, lalu merencanakan bentuk publikasi karya mereka. Setelah selesai, siswa berdiskusi dengan guru untuk memeriksa draft sebelum publikasi. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Yang pertama yaitu membuat rangkuman atau simpulan. Guru meminta 2-3 siswa untuk merangkum keseluruhan proses pembelajaran, mulai dari analisis model hingga penulisan draft mandiri dalam satu kalimat yang utuh. Setelah itu, guru menguatkan rangkuman dengan mengulas kembali sintak pembelajaran materi cerpen. Yang kedua yaitu melakukan penilaian hasil. Guru meminta siswa sebelumnya, guru menyiapkan pertanyaan seperti, tuliskan satu hal baru yang kamu pelajari mengenai cara menyusun gagasan dalam cerpen. Setelah itu, guru memberikan penugasan menulis paragraf pendek yang mengandung pesan dan imajinasi dari tema cerpen yang dipilih. Yang ketiga, yaitu penilaian dilakukan dengan rubrik yang menilai logika, kreativitas, dan kelogisan gagasan, serta kerapian publikasi. Yang ketiga, yaitu umpan balik. Memberi umpan balik proses dan hasil belajar, guru meminta siswa untuk memilih satu emoji yang paling mewakili perasaan mereka selama proses menulis. Siswa diminta menempelkan excited tiket mereka pada kolom di papan tulis yang diberi label gagasan saya tumbuh. Selanjutnya yaitu yang keempat, refleksi. Guru menekankan siswa bahwa setiap menulis memerlukan support system. Yang kelima yaitu merencanakan kegiatan tindak lanjut. Siswa yang hasil excited ticket atau draftnya menunjukkan kesulitan dalam memahami gagasan dan struktur cerpen yang akan diberikan tugas untuk membaca ulang cerpen dengan fokus pada identifikasi konflik dan klimaks. Selanjutnya, siswa setelah menunjukkan penguasaan yang baik diarahkan guru untuk memulai mengeksplorasi gaya bahasa, sudut pandang, penceritaan yang lebih kompleks secara mandiri di rumah.
Guru juga akan memberi kesempatan bagi siswa yang ingin berdiskusi secara pribadi mengenai gagasan atau kendala yang mereka hadapi. Yang keenam, yaitu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru menginformasikan pekan publikasi kreatif, meminta siswa fokus revisi, pembuatan judul, dan rancangan media publikasi, lalu menutup kelas dengan apresiasi pada siswa. Selanjutnya, masuki pada bagian penutup. Desain pembelajaran, menulis teks negosiasi dan cerpen menggunakan model support system dan sintak dengan media cetak dan gambar disesuaikan kebutuhan siswa kelas 10. Proses ini meliputi persiapan pemodelan, penyusunan teks bersama dan mandiri, penilaian, umpan balik, serta tindak lanjut. Pendampingan dan evaluasi rutin penting untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas tulisan mereka. Selanjutnya, naskah ini juga menyarankan untuk secara konsisten mengaplikasikan model support system dan sintak dengan memanfaatkan media cetak dan gambar agar pembelajaran menulis menjadi lebih efektif dan menarik. Pengembangan media pembelajaran perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan perkembangan teknologi. Pendampingan yang intensif pada tahap revisi dan publikasi sangat penting untuk memastikan kualitas tulisan dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Evaluasi secara rutin meliputi penilaian proses dan produk, serta umpan balik dan refleksi, sangat dibutuhkan untuk memantau kemajuan pembelajaran. Tindak lanjut harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, baik bagi yang memerlukan remedial maupun yang berprestasi, agar terus termotivasi. Dukungan dari sekolah dan guru juga sangat penting untuk mendorong budaya menulis yang produktif sebagai bagian dari keterampilan akademik dan kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.